Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai regresi logistik. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, perkenalkan terlebih dahulu saya selaku moderator Yanzi Kasari dengan NPM F1A021007 dan rekan saya Mayang Lestari dengan NPM F1A021026, Yahana Sedasti dengan NPM F1A021033 dan Sando dengan NPM F1A021055. Baiklah, untuk penjelasan pertama mengenai regresi logistik beserta jenis-jenisnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada saudara Sando, dipersilakan. Baiklah, di sini apa itu regresi logistik? Logistik adalah metode statistik yang digunakan untuk memprediksi probabilitas suatu kejadian yang memiliki variabel dependen bersifat kategorik atau bukan angka kontinu. Ini sering digunakan dalam analisis klasifikasi. Contoh pernyataan yang bisa dijawab dengan regresi logistik, apa pasien terkena penyakit? Iya atau tidak? Apakah pelanggan akan membeli produk? Beli atau tidak? Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan? Sangat puas, puas, atau tidak puas? Nah, berikut ini regresi logistik berdasarkan jenis-jenisnya. Regresi logistik Binner. Binner logistik regression. Pengertian, jenis regresi logistik yang digunakan sangat variabel dependen. Y memiliki dua kategori saja. Ciri-ciri, variabel output, kategori binner, 1 dan 0, atau iya dan tidak. Digunakan untuk memprediksi probabilitas dari suatu kejadian. Kedua, regresi logistik multinominal. Digunakan saat variabel dependen memiliki lebih dari dua kategori atau tidak memiliki urutan. Ciri-ciri variabel output kategori nominal lebih dari dua kategori atau setiap kategori dibandingkan terhadap satu kategori referensi. Ketiga, regresi logistik ordinal. Digunakan saat variabel dependen memiliki lebih dua kategori yang berurutan. Ciri-cirinya memiliki variabel output kategori ordinal, kategori lebih dari dua kategori berurutan, atau model menghitung probabilitas kumulatif dari urutan kategori. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya dari saudara Sando. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Yahana. Kepada saudari Yahana, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan rumus dari regresi logistik. Yang pertama itu fungsi logitnya, di mana rumusnya yaitu logit P sama dengan ln P per 1 min P sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 sampai beta N Xn. Untuk rumus probabilitasnya yaitu P sama dengan 1/1 plus E pangkat min beta 0 plus beta 1 X1 sampai dengan Bn beta N Xn. Di mana keterangannya yaitu P sama dengan probabilitas dari kejadian, misal lulus sama dengan 1. Kemudian XI sama dengan variabel bebas, beta I koefisien regresi, dan E adalah konstanta Euler, kurang lebih 2,718. Selanjutnya, untuk contoh kasus yang pertama, yaitu regresi logistik biner. Di mana di sini contoh kasusnya yaitu Dina adalah staf akademik yang diminta memprediksi apakah seorang mahasiswa akan lulus tepat waktu atau tidak. Nah, berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya, dua faktor yang paling mempengaruhi yaitu IPK akhir, jumlah SKS yang diambil rata-rata per semester. Kemudian untuk model yang dibuat yaitu logit P sama dengan min 4
plus 1,5 dikali IPK ditambah 0,1 dikali SKS. Nah, pertanyaannya yaitu yang pertama, berapa peluang Riko lulus tepat waktu? Kemudian yang kedua, apa arti koefisien IPK dan SKS dalam model ini? Jawaban dari pertanyaannya tadi yaitu kita menggunakan rumus logit yang tadi, yaitu logit P sama dengan min 4 plus 1,5 dikali 3,2 ditambah 0,1 dikali SKS 20 SKS. Kemudian didapatkan hasil P-nya sama dengan 0,943. Jadi peluang Riko lulus tepat waktu adalah 94,3%, di mana IPK 1,5 yaitu kenaikan 1 unit IPK meningkatkan log odds lulus tepat waktu. Kemudian SKS-nya 0,1, tambahkan 1 SKS per semester meningkatkan log odds sebesar 0,1. Itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hana atas penjelasannya. Untuk contoh kasus berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Mayang. Kepada Saudari Mayang dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk contoh kasus yang kedua itu adalah regresi logistik ordinal. Dan di mana regresi logistik ordinal ini digunakan saat variabel dependennya memiliki lebih dari 2 kategori yang berurutan. Untuk contoh kasusnya adalah perpustakaan kampus mengadakan survei kepuasan mahasiswa dengan skala ada 5 skala, yaitu yang pertama ada sangat tidak puas, cukup puas, puas, dan sangat puas. Untuk faktor penentunya ada 3, yaitu kenyamanan tempat, kemudahan akses buku, dan sikap petugas. Dapat diingat juga model ordinal logit ini dibuat dan mahasiswa yang merasa nyaman ada skor 4, kemudahan aksesnya skor 5, dan sikap petugas skor 3 diukur. Untuk pertanyaannya sendiri, yang pertama, apa yang diprediksi model ordinal logistik ini? Dan yang kedua, mengapa tidak cukup menggunakan regresi linear biasa? Baiklah, untuk penyelesaiannya, untuk yang pertama itu, jadi model ordinal logit yang akan dibuatnya adalah logit dalam kurung P dalam kurung Y kurang dari J sama dengan theta J dikurang 0,8 dikali kualitas ditambah 0,5 dikali fasilitas. Yang dimana untuk level J-nya ini sendiri sama dengan 3 dan theta 3-nya sama dengan 2,0. Dan didapat seorang respondennya menilai ada kualitas dan fasilitas, yang dimana kualitasnya adalah 4 dan fasilitasnya adalah 3. Jadi peluang memberikan ratingnya kurang dari 3, yaitu mencari fungsi logitnya dulu. Hasilnya adalah min 2,7. Untuk perhitungannya dapat dilihat pada layar. Setelah mendapatkan nilai fungsi logitnya min 2,7, kita mencari nilai probabilitasnya, yaitu P dalam kurung Y kurang dari 3 sama dengan 1/1 tambah E dikurang minus 2,7 sama dengan 1/1 plus E 2,7 sama dengan 1/1 plus 14,87. Didapatkan nilai probabilitasnya adalah 0,063. Dan dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan peluang rating kurang dari 3 sama dengan 6,3%. Jadi model ini memprediksi peluang mahasiswa memberi rating kepuasan di level tertentu atau lebih rendah. Untuk misalnya adalah peluang mendapat rating kurang dari 3. Untuk pertanyaan yang kedua, kenapa regresi linear biasa tidak cocok? Dikarenakan data bersifat ordinal atau bertingkat dan bukan kontinu. Ordinal logistik mempertimbangkan urutan tapi tidak mengasumsikan jarak antar level yang sama. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Mayang atas penjelasannya.
Untuk contoh kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus yang ketiga, yaitu tentang regresi logistik multinomial. Di mana di sini contoh kasusnya SMA Harapan Bangsa itu ingin memprediksi pilihan jurusan kuliah siswa yang terdiri dari 4 jurusan, yaitu ada teknik, ekonomi, kedokteran, dan hukum. Untuk prediksi pilihan jurusan kuliah tersebut itu dipilih berdasarkan nilai-nilai, di mana di sini ada nilai matematika, nilai bahasa, dan minat pribadi, di mana minat pribadi itu berskala antara 1 sampai 5. Jadi di sini pernyataannya, seorang siswa bernama Rani memiliki nilai matematika 85, bahasa 78, dan minat kedokteran 5. Pertanyaannya, kenapa digunakan regresi logistik multinomial dan apa hasil model yang ingin diketahui? Untuk penyelesaiannya, dari contoh soal sebelumnya dapat kita tentukan model multinomial logiknya, yaitu sebagai berikut. Di mana rumusnya itu log P teknik dibagi P hukum sama dengan min 1 ditambah 0,03 dikali matematika plus 0,02 dikali bahasa. Di mana siswa X atau si Rani tadi nilai matematikanya itu yaitu 80, bahasa 70. Berikut perhitungan odds dalam memilih teknik dibandingkan hukum. Log P teknik per P hukum sama dengan min 1 plus 0,03 dikali 80 plus 0,02 dikali 70 sama dengan min 1 plus 2,4 plus 1,4 sama dengan 2,8. Di mana P teknik per P hukum sama dengan E pangkat 2,8 sama dengan 16,44. Jadi dapat disimpulkan nilai odds memilih teknik dibandingkan hukum sama dengan 16,44 kali lebih besar. Jadi dapat kita simpulkan karena pilihan jurusan terdiri lebih dari 2 kategori tanpa urutan atau nominal, maka harus menggunakan model multinominal, bukan binar atau ordinal. Model yang akan memprediksi peluang Rani memiliki masing-masing jurusan dibandingkan jurusan referensi, misal hukum, dan memberikan probabilitas persen untuk setiap opsi. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang atau salah kata kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon maaf, mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.